Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Sabta SMK Negeri 1 Praia Tengah, kembali kita bertemu pada kesempatan pagi hari ini berbincang masalah expose hasil pre-tracer study yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Praia Tengah dan SMK Negeri 2 Praia Tengah. Expose hasil pre-tracer study berbasis minat dan bakat siswa ya. Bagaimana siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun bekerja dan berwirausaha sebagai upaya kita melihat rencana awal dari siswa yang tentunya nanti akan ditindaklanjuti melalui kegiatan bimbingan terpadu untuk mengarahkan siswa, baik mereka yang ingin melanjutkan bekerja ataupun berwirausaha. Pagi ini kembali ditemani oleh dua orang narasumber. Yang pertama adalah Kepala SMK Negeri 1 Praia Tengah. Assalamualaikum Pak Rias Sandi Miswardani SEMM. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Zainuddin SPD MPD, Kepala SMK Negeri 2 Praia Tengah. Kita akan mendiskusikan masalah expose hasil pre-tracer study sesaat lagi. Demikian. Baik, pemirsa Bincang Sabta, saat ini kita akan berdiskusi dengan narasumber pertama kita, Bapak Rias Sandi Miswardani, Kepala SMK Negeri 1 Praia Tengah, terkait hasil pre-tracer study yang telah kita laksanakan di SMK Negeri 1 Praia Tengah. Assalamualaikum Pak Rias. Waalaikumsalam. Baik Pak Rias, dari data yang kami peroleh sudah 345 responden atau siswa-siswi SMK Negeri 1 Praia Tengah mengisi pre-tracer study. Jadi dari 345 laki-laki itu 134 dan perempuan 211. Kemudian dalam pilihan mereka untuk melanjutkan, untuk memilih bekerja itu 184, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi itu 100 orang, untuk berwirausaha ada 14 orang, memilih sekolah kedinasan ada 10 orang, serta lain-lainnya menjawab 37 orang. Untuk bidang pekerjaan, mayoritas sebagian besar memilih kepada bidang memilih pengusaha atau wira swasta 75 orang. Kemudian terbesar kedua memilih di bidang keuangan dan perbankan, itu ada 64 orang. Untuk perdagangan 20, perkantoran 26, polisi ada 29 ya, serta lain-lainnya, ada yang kecil nih bidang seni dan lain sebagainya. Untuk pilihan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi negeri ada untuk perguruan tinggi negeri ada 153 orang. Jadi mayoritas ini keinginan mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri cukup besar. Kemudian ke swasta 15 dan vokasi ada 39 orang. Lainnya menjawab 105. Dan ada yang tidak menjawab, ini menarik, ada 33 orang yang belum menentukan pilihannya. Terkait bimbingan konseling, jadi yang dilaksanakan oleh guru BK nanti, mayoritas siswa ingin mendapatkan bimbingan personal dan bimbingan karir. Untuk personal 32 orang, karir 48, dan yang menginginkan keduanya ada 265 orang. Ada juga terkait dengan keinginan masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN, melalui bimbingan belajar, pengayaan materi, dan latihan soal. Jadi semua menginginkan diberikan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan terkait masuk ke perguruan tinggi negeri. Menjawab 242 orang perlu adanya bimbel, pengayaan materi, dan latihan soal mandiri. Selanjutnya untuk sosialisasi kampus ke sekolah, 316 orang menginginkan. Jadi kampus itu sosialisasi ke sekolah Pak Rias. Kemudian ada tryout juga untuk UMPTN atau SNMPTN. Mereka menginginkan tryout itu 284 orang. Kemudian ada program guru tamu ya, menghadirkan DUDI ke sekolah untuk menjembatani link and match kurikulum yang ada di SMK dan DUDI, menginginkan siswa-siswi itu 360 orang sekolah untuk mengundang guru tamu. Kemudian cerita dari alumni sukses sebagai motivasi dan inspirasi anak-anak, menginginkan agar alumni yang sukses itu bisa hadir, memberikan penguatan kepada mereka, itu ada sekitar 328 orang. Dan untuk
penguatan dalam rangka bekerja dan berwirausaha untuk mengundang balai latihan kerja. Mereka menginginkan 303 orang untuk BLK hadir dalam rangka penguatan ya, untuk anak-anak yang ingin bekerja ataupun berwirausaha. Dan yang menarik adalah kegiatan terakhir untuk job fair, bahwa anak-anak menginginkan kepada alumni-alumni yang belum bekerja itu perlu diadakan job fair oleh sekolah setiap tahunnya. Baik Pak Rias, kita mulai dari beberapa hal yang perlu kami mendapatkan penguatan dari sekolah terkait dengan bimbingan terpadu dalam rangka anak-anak ini ya, yang akan melanjutkan bekerja atau berwirausaha sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Yang pertama terkait dengan bimbingan untuk penguatan dalam rangka masuk perguruan tinggi negeri nih Pak. Jadi ada siswa kita yang menginginkan, atau jumlah siswa yang menginginkan itu ada 242 orang agar ada bimbingan khusus dalam rangka mereka masuk ke perguruan tinggi negeri. Bagaimana menurut Pak Rias terkait hal tersebut? Baik, terima kasih Pak KCD terkait dengan informasi Tracer Study di SMK 1 Prai Tengah. Jadi untuk menanggapi pertanyaan yang tadi terkait dengan keinginan siswa kita yang banyak menginginkan adanya sebuah bimbel terkait dengan masuk perguruan tinggi dan segala macam itu, karena memang pada saat sekarang ini kita masih belum sampai tataran itu, tapi dengan adanya data ini maka nanti kita akan programkan. Baik. Karena memang selama ini dalam roh kita di SMK kan untuk bekerja, bukan untuk melanjutkan. Betul. Nah, sehingga kalau ada pilihan-pilihan yang seperti ini, tentu kita tidak tinggal diam. Baik. SMK 1 Prai Tengah siap untuk membuka bimbel untuk meraih perguruan tinggi yang diinginkan alumni kita. Karena apa? Karena mungkin siswa bisa berpikir secara lebih luas bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka kelayakan bekerja dan gaji yang mereka terima mungkin jauh lebih bagus daripada hanya tamatan SMK. Nah, itu juga sebuah peluang untuk mengharumkan nama sekolah. Baik. Maka dengan itu SMK 1 Prai Tengah siap untuk membentuk atau membuat program penguatan untuk masuk perguruan tinggi ini, dan kita akan melaksanakan. Sejalan dengan itu Pak Rias, ada kegiatan sosialisasi dari kampus juga yang akan masuk ke sekolah, dan ada kegiatan tryout. Bagaimana Bapak? Nah, kalau sosialisasi kampus dan sejenisnya itu saya kira di setiap sekolah seringkali kalau di masa-masa mau menjelang penerimaan mahasiswa baru, banyak sekali dari kampus-kampus itu menawarkan diri, tapi belum pernah kita yang meminta sendiri. Belum pernah yang kita meminta sendiri. Jadi kalau sekarang ada permintaan seperti itu, maka SMK 1 Prai Tengah juga kalau bisa sebisa mungkin nanti ada perguruan tinggi yang memang diminati oleh siswa kita yang banyak itu, kita akan undang untuk sosialisasi di sekolah kita. Karena ini informasi terbaru kita dapat dari hasil Tracer Study, dan ini dilakukan baru pertama kali Pak KCD oleh Pak KCD sendiri. Jadi ini adalah informasi yang bagus buat kami sehingga kita bisa tindak lanjuti ini. Baik, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan tryout mungkin yang diinginkan oleh anak-anak terkait masuk perguruan tinggi, apa bentuk dukungan nanti dari sekolah seandainya akan ada kegiatan di sekolah? Ada dua dukungan yang perlu kita berikan kepada siswa kita. Yang pertama, kita akan memberikan informasi tryout mana yang memang sudah kredibel. Itu kita coba berikan informasi kepada siswa kita. Dan kalau memang nanti bahwa kita sepakat dan kita akan mencoba untuk program itu, bisa kita laksanakan sendiri. Oh, luar biasa. Baik. Tapi yang pertama mungkin kita lebih banyak menginformasikan lembaga-lembaga tryout yang kredibel untuk masuk perguruan tinggi. Itu mungkin kita informasikan sehingga dia mandiri untuk belajar ke sana. Tapi yang alternatif kedua adalah kita juga akan menyediakan itu. Nanti kita kerjasama dengan lembaga mana yang kredibel untuk bisa masuk. Paling tidak sekolah kita ditempatkan untuk kegiatan itu. Menarik. Kemudian terkait kegiatan guru tamu nih Pak Rias, mungkin sekolah pasti sudah melaksanakan. Kalau guru tamu, alhamdulillah banyak dari DUDI itu sudah masuk ke kita. Cuman yang lebih khusus guru tamu yang betul-betul diberikan informasi untuk kelas 3 yang mau tamat itu masih belum. Ini sifatnya umum, apalagi guru tamu itu diperuntukkan untuk kelas 1, kelas 2 dan
terkadang juga kelas 3. Nah, yang belum ini adalah yang kelas 3 khusus ini. Yang khusus kelas 3 memang didatangkan guru tamu untuk persiapan mereka menyongsong masa dia mau bekerja atau kuliah, itu yang masih belum. Tentu dengan masukan yang ada sekarang, SMK 1 Tengah juga akan mengkhususkan nanti datangkan guru tamu yang memang khusus untuk kelas 3 yang mau tamat. Nah, sekarang ini yang guru tamu itu ada yang untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak khusus untuk yang 12 saja. Nah, sekarang ini ada masukan begini, ya kita akan laksanakan itu. Kemudian terkait alumni sukses nih Pak Rias, kan banyak alumni sukses kita baik yang sudah bekerja pada DUDI yang sudah mapan, yang sudah bagus, sudah kredibel, ataupun mereka yang sukses dalam berwirausaha. Jadi siswa ini menginginkan ada success story dari alumni sukses untuk didatangkan untuk memotivasi mereka dan memberikan inspirasi dalam rangka mereka bekerja atau berwirausaha. Bagaimana kiat sekolah? Ya, di SMK 1 Tengah mungkin tidak sering, tapi pernah mendatangkan alumni yang sudah sukses di momen misalkan imtak atau di momen ulang tahun sekolah, apel pagi maupun di ulang tahun sekolah. Cuman tidak banyak jumlahnya, hanya beberapa, sehingga kalau memang ini perlu ditingkatkan lagi, kami siap untuk meningkatkan atau jumlah dari guru tamu yang akan datang atau alumni yang sukses itu kita datangkan lebih banyak lagi, supaya ini juga sebagai siar kita bahwa alumni SMK 1 Tengah ternyata banyak yang sukses. Alhamdulillah, luar biasa, mudah-mudahan semakin sukses ke depannya. Dua lagi nih, satu terkait dengan BLK. Jadi anak-anak dalam rangka mereka bekerja ataupun berwirausaha bersedia nanti seandainya akan ada kegiatan penguatan dari BLK. Bagaimana tanggapan sekolah? Kita kebetulan sudah pernah ketemu dengan pengurus BLK yang ada di Lombok Tengah. Kebetulan kan kantornya di depan sekolah kita ini. Jadi mereka siap untuk melakukan kegiatan PKS, perjanjian kerjasama dengan kita. Namun momennya belum ini. Momennya belum karena memang kesibukan satu sama lain sehingga belum terlaksana untuk PKS-nya. Baik. Tapi ke depan ini mungkin akan sesegera mungkin kita akan laksanakan PKS dengan BLK untuk penguatan alumni kita. Alhamdulillah, luar biasa. Terakhir nih Pak Rias, kegiatan job fair ternyata diinginkan oleh sebagian besar siswa-siswi kita agar sekolah mengadakan kegiatan job fair dalam rangka kepada seluruh alumni yang belum bekerja agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana sekolah menyiasati hal ini? Kalau kita SMK 1 Tengah untuk program tahun ini mungkin job fair itu masih belum. Tapi tahun 2024 insya Allah kita akan coba rencanakan itu, karena memang itu adalah salah satu cara mempermudah anak untuk mendapatkan pekerjaan. Dan di samping itu juga job fair itu kan menghadirkan mitra-mitra industri kita, sehingga banyak sekali manfaat yang bisa kita berikan kepada siswa alumni maupun sekolah sendiri sebagai branding sekolah untuk mensyiarkan bahwa sekolah kita ini sangat dekat dengan industri. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu banyak dari DUDI juga bekerja sama dengan kita terkait dengan itu, dan bahkan welcome untuk diajak untuk ikut dalam job fair. Namun SMK 1 Tengah sampai saat ini masih belum melaksanakan itu, tapi insya Allah di tahun 2024 nanti akan kita coba untuk membuka job fair ini. Baik, pemirsa Bincang Sabta, demikianlah komitmen dari Kepala SMK Negeri 1 Praia Tengah untuk melaksanakan hasil pre-tracer study ini sebagai umpan balik sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Praia Tengah. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber tadi memperkuat ya, baik itu guru dan siswa-siswi untuk tentunya ke depan sekolah menjadi semakin lebih baik lagi. Pemirsa Bincang Sabta, selanjutnya kami berbicara dengan narasumber yang kedua, Kepala SMK Negeri 2 Praia Tengah, Bapak Zainuddin SPD MPD. Assalamualaikum Pak Jan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut expose hasil pre-tracer study pemetaan melanjutkan studi berbasis bakat dan minat yang kita laksanakan di SMK Negeri 2 Praia Tengah. Jadi dari responden yang mengisi itu ada 219 orang, di mana 204 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Untuk pilihan lanjutan mereka yang bekerja itu lebih mayoritas ya, 117 orang. Untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ada 63 orang, berwirausaha 7 orang,
Ada yang ingin melanjutkan ke sekolah kedinasan 28 orang, serta lain-lainnya menjawab 4 orang. Untuk bidang pekerjaan sendiri Pak Zen, 59 orang memilih bidang otomotif dan permesinan. Nah, ini yang terbesar. Kemudian 30 orang milih pengen jadi tentara nih, TNI. Kemudian di bidang pengembangan gedung dan perumahan atau properti 15 orang. Sisanya ada yang ke polisi 19 orang, pengusaha 17 orang. Ya, kemudian sisanya kecil-kecil ini ada di bidang-bidang yang lain, Pak Jan. Kemudian untuk pilihan untuk melanjutkan sekolah yang ingin ke perguruan tinggi negeri ada 83 orang. Ke perguruan tinggi swasta 6 orang, perguruan tinggi vokasi ada 19 orang, lainnya 90, masih ngambang nih Pak. Ada 90 orang, jadi perlu diarahkan nanti. Dan yang tidak menjawab pun ada 21 orang. Terkait dengan bimbingan konseling yang mereka inginkan, ada 156 orang menginginkan bimbingan personal dan bimbingan karir. Untuk bimbingan dalam rangka melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang menginginkan sekitar 134 orang, baik dalam bentuk bimbingan belajar, pengayaan materi maupun latihan soal mandiri. 177 orang menjawab penting bagi pihak sekolah untuk mendatangkan kampus dalam rangka sosialisasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk tryout menginginkan 161 orang. Untuk guru tamu, ya, untuk mengundang guru tamu dalam rangka link and match, ya, kurikulum sekolah dan DUDI, 163 orang menjawab perlu. Untuk mengundang alumni sukses sebagai pemberi motivasi dan inspirasi bagi siswa-siswi kita, 190 orang menginginkan. Kemudian penguatan kompetensi nanti di Balai Latihan Kerja, 175 orang bersedia untuk melakukan penguatan kompetensi maupun nanti beralih kompetensi ketika ada PSK, ya, PKS dengan BLK, ya, perjanjian kerjasama dengan BLK. Jadi 175 orang menjawab bersedia. Dan yang terakhir ini menginginkan job fair agar alumni dapat bekerja dengan mengundang DUDI nanti terkait kualifikasi yang mereka persyaratkan, sehingga alumni yang belum bekerja dapat bekerja. Ada yang menjawab 165 orang untuk perlu dilaksanakannya kegiatan job fair. Kita mulai dari data-data yang awal Pak Jen, ya. Baik, terkait dengan bimbingan untuk masuk perguruan tinggi negeri ini, ternyata banyak juga ya yang menginginkan anak-anak ini perlu bimbingan untuk masuk ke perguruan tinggi, 134 orang. Bagaimana tanggapan sekolah terkait dengan jawaban siswa kita ini? Terima kasih Bapak KCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan sumringah saya kalau mendengar kalimat 100-an lebih ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan itu bisa kita capai betul nanti kalau anak-anak sudah lulus. Nah, kalau sudah ada data seperti ini, nanti kami mohonlah datanya untuk diberikan full ke kami, sehingga betul-betul kita akan coba melihat anak-anak itu lebih dalam lagi nanti. Nah, kemudian nanti berdasarkan dengan bimbingannya itu seperti apa, tentu kami akan mengundang orang tuanya. Kalau memang yang betul-betul sudah memilih melanjutkan ke perguruan tinggi, tentu kami akan berbicara lebih lanjut. Baik. Nah, seperti itu Bapak KCD kalau yang melanjutkan ini, dan alhamdulillah kami berasa bersyukur untuk data yang ini. Baik. Ya. Terkait kesiapan sekolah nanti untuk melakukan bimbingan kepada anak-anak seandainya mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, bagaimana program sekolah? Apakah siap nanti untuk mengadakan berbagai kegiatan, baik pengayaan, baik bimbingan belajar dan sebagainya? Terima kasih. Untuk yang ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tentu karena yang memilih tidak semua, tapi ada itu, maka bagian yang memilih itu perlu kita carikan tambahan ilmu. Nanti kita akan sepakat dengan orang tua dan anak, karena ini terkait dengan pembiayaan. Kalau memang orang tua dan anak sepakat butuh bimbingan, maka gampang insya Allah untuk mendatangkan lembaga bimbingan belajar, insya Allah mereka ready. Nah, cuma dari sisi pendanaan nanti kita harus seperti apa, apakah sharing atau seperti apa, itu yang kita perlu bicarakan lebih lanjut. Nah, kalau pengayaan sendiri,
boleh-boleh saja kita menggunakan dana sekolah, tapi kita harus betul-betul menghitung target anggaran yang masuk tiap tahun, Bapak. Jadi kalau ada sisa pendanaan memang dihususkan untuk itu, ya kita sepakat nanti untuk menggunakannya. Seperti itu, Bapak. Baik. Kemudian terkait dengan sosialisasi kampus nih, jadi 177 responden itu menjawab perlu pihak sekolah nanti mengundang, ataupun nanti biasanya kampus akan memberikan ya surat bahwa mereka ingin datang ke sekolah memberikan sosialisasi. Bagaimana tanggapan dari Pak Jen terkait tersebut? Untuk yang sosialisasi kampus ini sudah berjalan sejak lama. Jadi yang sudah datang dan yang mengajukan surat itu tidak ada yang kami tolak. Pasti kami siapkan tempat, siapkan waktu, walaupun ada pembelajaran stop dulu. Yang penting anak mengikuti ilmu dari kampus yang datang. Nah, cuma yang datang itu memang tidak, ada beberapa yang belum sesuai harapan kami. Misalkan perguruan tinggi yang berstatus akreditasi bagus lah, UNRAM, UI, UGM, misalkan UNPAD, yang sudah kelas A lah istilahnya, itu kami tetap mengharapkan itu. Nah, kalau ada itu tidak ada surat pun kami jemput bola biasanya, karena dengan harapan itu anak-anak atau siswa kami itu bisa diterima di perguruan tinggi. UNRAM contohnya, walaupun tidak pernah bersurat ke sekolah, tapi kami jemput bola, Bapak. Alhamdulillah di Fakultas Teknik sendiri mulai tahun 2022 kemarin, alhamdulillah sudah sekitar 10 orang yang bisa masuk ke situ, dan itu menjadi rekor yang saya rasa prestasi awal yang lumayan baiklah untuk SMK Negeri 2 Peria Tengah. Dan kemudian ke depan di fakultas-fakultas lain itu kita akan coba untuk masuk ke sana, menghadap ke perguruan tinggi sendiri nanti untuk melakukan MOU atau seperti apalah nanti. Baik. Yang penting ada upaya dari kami secara pribadi. Ya. Gitu. Kemudian terkait dengan tryout nih, untuk masuk perguruan tinggi, Pak Jen, siswa menyatakan setuju untuk dilakukan tryout. Ada 161 orang. Nah, perlu adanya tryout. Kira-kira nanti sekolah siap nggak seandainya akan ada tryout dalam rangka anak-anak untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Jadi untuk yang masuk perguruan tinggi tadi sekitar 117-an. Sekarang yang berharap tryout itu 160-an atau 161. Maka ini menjadi data yang lebih panut lagi untuk kita betul-betul memperdalam, Bapak. Nah, kalau tryout itu tergantung dana lagi, dan kalau ada yang gratis itu tetap kami sampaikan ke anak-anak. Kan ada bimbel-bimbel gratis di secara online. Itu bisa menjadi rujukan pertama lah untuk anak-anak berlatih. Tapi kalau ada khusus dari lembaga tertentu untuk tryout, ya kami welcome. Kalau katanya Pak Rias misalkan dari SMK 1 Peria Tengah, ya kami welcome. Kami akan buka pintu untuk kegiatan tersebut. Dan kami akan bersyukur kalau memang ada bantuan untuk, atau ada lembaga yang berkenan tanpa biaya untuk bisa menguji di sekolah kami. Baik. Kemudian terkait dengan guru tamu nih, Pak Jen, tentu tiap SMK itu memiliki mitra dengan DUDI, ya. Jadi siswa-siswi menginginkan ada program guru tamu untuk link and match kurikulum yang ada di sekolah dengan kebutuhan yang ada di dunia usaha maupun di dunia industri. Sejauh ini bagaimana sekolah melaksanakan program guru tamu? Ya, alhamdulillah Bapak, untuk yang guru tamu ini kan program direktorat melalui 8+I-nya, lalu diturunkan lagi ke NTB dengan 11 strategi SMK Gemilang Karya dan juga guru tamu. Maka sekolah pasti dan haruslah melaksanakan itu. Dan untuk SMK Negeri 2 Peria Tengah tahun ini didaulat menjadi SMK Pusat Keunggulan untuk konsentrasi keahlian DPIB. Kita lewat dana SMKPK itu wajib menyelesaikan program guru tamu untuk 50 JP per semester. Dan saat ini kami harus menyelesaikan sampai bulan Desember itu harus itu 50 untuk kelas, JP. seluruh kelas 10, 11, dan 12. Ya, semua nanti kita lihat gimana anunya. Jadi kita plotting untuk yang semua kelas dulu. Khusus untuk DPIB. Lalu jurusan-jurusan yang lain atau kakak lain juga sudah melaksanakan. Ya, tapi belum mencapai 50 JP per semester. Seperti itu, Bapak.
Kemudian berikutnya terkait alumni sukses ini Pak Jen. Jadi rupanya para responden ini menginginkan 190 orang ya yang setuju bahwa penting mengundang alumni sukses, baik yang sudah bekerja, sukses di pekerjaannya di dunia usaha dan industri yang kredibel tentunya, ataupun yang sukses dalam berwirausaha. Nah, bagaimana upaya sekolah dalam mengundang alumni sukses ini untuk siswa-siswi kita? Alhamdulillah bersinggungan dengan yang tadi terkait guru tamu. Pada jurusan otomotif, alhamdulillah guru tamu kami itu dari alumni semua. Alumni semua. Plus guru apel biasanya. Kami mengundang, selesai apel langsung memberikan materi di kelas untuk yang alumni, khusus untuk otomotif. Kemudian dari DPIB atau kakak-kakak yang lain itu baru belum banyak yang bisa kami datangkan karena alumni yang kita jaring juga masih terbatas di kakak-kakak tersebut. Jadi khusus untuk otomotif di sekolah kami itu sudah memberdayakan alumni lah. Sampai TEPA kami itu pun secara nasional urutan ke-12 itu pun atas prakarsa dari alumni kami yang bekerja di Astra Honda Motor. Baik, jadi seperti itulah kita sudah mulai kerjakan. Ya, terkait BLK sekarang nih Pak Jen. Jadi siswa itu bersedia tentunya nanti melakukan penguatan kompetensi ataupun beralih kompetensi ketika mereka menginginkan bekerja atau berwirausaha. Kiat-kiat sekolah untuk menjalin hubungan dengan BLK seperti apa? Nah, khusus untuk BLK kami berharap juga dari cabang dinas atau Dikbud itu punya karena lain instansi, lain instansi, maka ada semacam MOU dari Dikbud, PKS dari kami juga akan segera kalau sudah ada regulasi semua terkait dengan kompetensi yang ada di BLK. Mungkin kalau kami di SMK 2 Praia Tengah Kor Manufaktur dan Rekayasa mungkin banyak sekali yang sesuai dengan di BLK, maka kita harus berupaya untuk ke sana. Tapi di SMK 2 Praia Tengah kemarin dengan Disnaker lebih dulu. Disnaker Kabupaten? Disnaker Kabupaten Kota Lombok Tengah. Jadi berarti sudah ada kita jalan, ya? coba kemudian nanti lanjut dengan PKS insya Allah dengan BLK tentunya. Baik. Kebetulan kan ada di depan sekolah juga. Bisa kita sinkron dengan cepat. Siap. Terakhir nih kegiatan job fair. Rupanya siswa-siswi menginginkan 165 orang itu sekolah mengadakan kegiatan job fair untuk menjaring alumni yang belum bekerja. Nah, mudah-mudahan kegiatan job fair ini para alumni ini bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat mereka tentunya. Bagaimana tanggapan sekolah tentang kegiatan job fair? Baik, untuk yang job fair kami di grup alumni bersama BKK juga selama ini masih hanya menyampaikan informasi Bapak. Apapun informasi yang didapatkan oleh BKK Bursa Kerja Khusus Sekolah itu kami langsung forward informasinya ke grup alumni yang sampai saat ini dari 2019an sampai 2023 ini tetap kami aktif. Nah, untuk job fair sendiri ya saat ini kami sedang mendata berapa jumlah studi yang siap untuk menyiapkan dunia kerja atau untuk mencari pegawai lah ke situ. Nah, terlebih kami ini kan SMKPK 2023 Pak, maka job fair itu akan menjadi salah satu tagihan yang harus muncul. Maka sejak dini saat ini kami sudah mulai mempersiapkan untuk kegiatan job fair. Ya, seperti itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Pemirsa Bincang Sabta, demikian perbincangan kami dengan narasumber yang kedua, Bapak Zainuddin SPD MPD, yang rupanya sekolah secara umum menyatakan siap untuk memfasilitasi siswa-siswinya dalam rangka mereka baik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi maupun yang bekerja dan berwirausaha. Selanjutnya kita minta closing statement. Yang pertama ini dari Bapak Zainuddin SPD MPD, Kepala SMK Negeri 2 Praia Tengah, terkait dengan hasil pre-tracer study yang telah kita laksanakan. Kami persilakan Pak Zain. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Melalui Bincang Sabta ini saya sampaikan bahwa alhamdulillah dengan data-data yang diberikan oleh Bapak KCD melalui pre-tracer study ini akan kami jadikan pemantik untuk segera melakukan sinkronisasi ataupun peningkatan terhadap
program-program yang akan dilaksanakan di sekolah. Jadi apa yang sudah dihasilkan Bapak dari pre-tracer study ini kan ruhnya pekerjaan kepala sekolah di SMK. Maka seyogyanya saya selaku kepala sekolah akan segera melakukan upaya untuk pencapaian yang lebih baik terhadap program-program yang ada di pemerintahan dengan basis dari hasil data pre-tracer study tahun 2023 ini. Sekarang kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Rias Sandi Miswardani, Kepala SMK Negeri 1 Praia Tengah, terkait dengan expose hasil pre-tracer study yang telah kita laksanakan. Kami persilakan Pak Rias. Baik, terima kasih. Kami SMK 1 Praia Tengah sangat berterima kasih terhadap hasil pre-tracer study ini. Tentu dengan hasil yang sudah disampaikan tadi dan menggali penguatan-penguatan yang kita lakukan di SMK 1 Praia Tengah ini merupakan sebuah acuan bagi kami untuk terus berbenah dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi alumni kita. Dan tentu ini adalah sebagai sebuah informasi awal di dalam kita menambah program-program di SMK 1 Praia Tengah untuk membantu bahwa alumni kita bisa terserap di dunia kerja, bisa terserap di dunia pendidikan, dan tentu juga harapan kita adalah dengan hasil ini anak-anak terpantau mana yang memang menjadi wirausaha. Tentu informasi ini sangat berharga bagi kami Pak KCD. Tentu ini merupakan sebuah acuan yang mendasar bagi kami untuk menambah program-program yang ada di SMK 1 Praia Tengah. Maka dengan data ini kita SMK 1 Praia Tengah akan memberikan yang terbaik untuk siswa kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Pemirsa Bincang Sabta, demikian tadi adalah perbincangan kita, bincang santai tentunya, hasil expose hasil pre-tracer study, pemetaan melanjutkan siswa berbasis minat dan bakat yang kita laksanakan di SMK Negeri 1 Praia Tengah dan SMK Negeri 2 Praia Tengah dengan 2 orang narasumber, yaitu Bapak Rias Miswardani, SEMM, dan Bapak Zainuddin, SPD MPD, yang tentunya hasil pre-tracer study ini mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dalam rangka pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik, dan tentunya mengharapkan lulusan-lulusan ini bisa diterima di perguruan tinggi maupun di dunia kerja serta mampu untuk berwirausaha. Dikbud NTB, saya bisa hebat.